ini saya tidak sendiri, saya ditemani Rahayu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. A few moments later. Coba dong, Teh Siva, aku mau nanya nih. Boleh nggak jelasin dulu kenapa sih perencanaan pendidikan itu dalam perspektif hadis itu penting? Boleh, karena kan dalam pendidikan itu sangat dianjurkan dan tujuan utama adalah perencanaan pendidikan. Adapun seperti contoh hadis Nabi yaitu kalau ini fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ya, menuntut ilmu itu wajib dari setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi tanpa adanya pendidikan, orang itu tidak akan arah gitu. Iya bener sih. Setuju sih menurut Sita. Jadi kalau contoh dulu itu dari Nabi dulu membangun Ahlus Sufa di Masjid Nabawi kan. Di situ tuh jadi pusat pendidikan Nabi. Menarik ya itu. Jadi kalau contohnya tuh bagaimana tuh? Contoh nyata dari perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan itu seperti kita mendidik anak kita untuk melakukan sholat di usia 7 tahun. Karena kan sholat itu wajib. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa mendidik kalau anak kita rajin sholat. Iya. Berarti dari kecil kita tuh emang harus ini ya. Nah itu juga bisa diterapin di pendidikan modern di misalnya di PAUD SD sampai perguruan tinggi juga. Oh gitu. Pantasnya nih sekarang tuh banyak kayak sekolahan kayak TK Islam, SD Islam gitu ya. Wah, jadi hadis ini tuh bisa jadi landasan kuat ya buat membangun sistem pendidikan. Betul sekali, karena hadis ini bisa jadi landasan yang kuat untuk kehidupan. Oke lanjut ya. Aku mau tanya nih, gimana sih menurut kalian soal podcast kita tentang perencanaan pendidikan ini? Menurut aku sih bagus ya, karena aku juga baru sadar ternyata perencanaan pendidikan itu juga menyangkut tentang angkatan atau juga guru, tapi juga tentang kualitas output pendidikan. Ya aku juga suka cara penyampaian narasumber tuh enak didengar dan dia bisa menjelaskan istilah-istilah yang rumit dengan cara yang simpel. Jadi aku gak merasa ngantuk walaupun topiknya cukup berat. Setuju banget sih, aku juga tertarik sama sama podcast yang kita obrolin sekarang tentang perencanaan pendidikan. Ternyata kalau datanya salah satu nggak akurat, kebijakan yang dibuat bisa salah sasaran gitu ya. Nah, itu penting tuh. Aku juga suka pas mereka kasih contoh tentang perencanaan pendidikan di beberapa daerah. Jadi kita melihat mana yang berhasil dan mana yang masih dalam proses evaluasi. Menurut aku sih apa yang bisa ditingkatkan dari podcast itu? Kalau menurut aku tuh mungkin bisa ditambah sesi, dikasih sesi tanya jawab tuh buat yang audiensnya gitu. Jadi para pendengar tuh kita kasih sesi tanya jawab gitu tentang seputar tentang perencanaan pendidikan. Aku mungkin ditambahin tentang visual atau kalau ada versi videonya. Kadang beberapa data atau grafik yang mereka sebutkan padahal lebih jelas atau ditampilkan di langsung. Pesanku sih semoga podcast kayak ini tuh terus berlanjut ya.
karena benar-benar nambah wawasan. Terus kita sebagai calon pendidik atau pembuat kebijakan intinya. Iya ya, setuju banget dan semoga juga bisa dijangkau sama lebih banyak orang seperti itu. Soalnya ini penting buat semua yang peduli tentang perencanaan pendidikan di Indonesia.